junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi teladan bagi kita semua. Acara resepsi pernikahan Saudara Saharudin STHI mendapatkan Saudari Rukmanasari STHI. Kami nyatakan dibuka dengan bersama-sama mengajak hadirin wal hadirat membaca basmalah. Selanjutnya nasihat perkawinan. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan langsung oleh Saudara Muhyiddin. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. آياته منام
warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan nasihat perkawinan atau nasihat pernikahan yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Syamsul Bahri MAG. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqa kulla syai'in azwaja wa ja'ala asy-syamsa diya'a wa ja'ala al-qamara nura wa ja'ala al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asya. Wa khalaqallahu subhanahu wa ta'ala Saharuddin, sarjana teologi Islam, bin Haji Milo Hajjanura, zauja kemahalakatillah subhanahu wa ta'ala Rukmana Sari, sarjana teologi Islam, zaujata wajala bainahuma mawaddata warahmah. Salatullah wa salamuhu alaihi wa sallam tasliman katsira, amma ba'd. Ahla wa sahlam wa marhaban bikudumikum. Alhamdulillah wa syukurillah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita sempat dipertemukan dalam suasana yang penuh dengan kebahagiaan, dalam suasana yang penuh dengan kegembiraan, di mana hari ini kita menyaksikan secara langsung pasangan suami istri yang serasi seperti pinang di baladuah, Ananda Sahrudin dan Ananda Rukmanah Sari. Diiringi doa kita bersama, mudah-mudahan perkawinan Ananda, pernikahan Ananda diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa Rasulullah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya mewakili keluarga besar mempelai laki-laki mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, para pengantar mempelai laki-laki wanita dari Lemoang, Kabupaten Goa. Mudah-mudahan tiba di tempat ini, di gubuk kami ini, tepatnya di Pulu, Kecamatan Belawa. Dalam istilahnya Bumi Tosageneh, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo. Mudah-mudahan tiba di tempat ini dengan penuh dan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah pada saatnya nanti kita kembali dan ke tempat masing-masing diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, atas nama keluarga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, terkhusus bapak-bapak, ibu-ibu, para pengantar, segenap keluarga, para undangan, pada para handetolang yang telah hadir di tempat ini, turut menyaksikan sekaligus memberikan doa restu kepada Ananda. Atas nama keluarga mengucapkan syukran jazilah, terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, sebagai manusia biasa, tidak ada gadi antara tidak ada manusia yang paripurna. Tentu Bapak Ibu sekalian di sana sini mendapatkan kehilapan, kealpaan, kekurangan. Sebagai manusia biasa, atas nama keluarga memohon maaf. Al-insanu mahalul khata'i wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya hilap, tempatnya salah. Yang paripurna dan sempurna hanya Ka'abi Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan hal-hal yang merupakan resep di dalam mengarungi rumah tangga yang bahagia. Walaupun saya maklum dan saya tahu bahwa Ananda berdua adalah sarjana agama, STHI, sarjana teologi Islam. Jadi Ananda, saya tahu, saya yakin bahwa Ananda mengetahui bagaimana kita berumah tangga. Akan tetapi saya selaku orang tua layak dan sepatutnya juga memberikan ingatan dan peringatan kepada Ananda
apa resep yang kita harus tempuh supaya rumah tangga kita adalah baiti jannati, rumah tangga kita adalah surga kita. Inilah yang kita mau capai di dalam mengelola, di dalam membina, dan dalam menata rumah tangga kita. Bagaimana kita mendapatkan surga di dalam rumah tangga itu, surga kecil, ya. Ternyata pasangan itu tidak semuanya mendapatkan surga. Ada juga pasangan yang kehidupannya neraka, iya, selalu cekcok, tidak pernah cocok, ya. Jadi Ananda Sahar dengan Rukmana jangan selalu cekcok, nak, cocok. Kalau selalu cocok, insya Allah kita akan cepat meniman, mendapatkan hasil. Apa hasilnya? Maka OGE buah-buah jali aculi-culi terpejina. Itulah intinya Bapak Ibu sekalian, untuk melengkapi rumah tangga itu. Rumah tangga dikatakan paripurna dan sempurna kalau kita memiliki omongan atau buah-buah jadi aculi-culi terpejina. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam konsep agama ada beberapa langkah-langkah untuk mendapatkan rumah tangga sakinah. Ya, ini saya pilih salah satu yang surgawi dunia akhirat. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu digarisbawahi, rumah tangga yang bahagia bukan cuma surga dunia, akan tetapi dunia akhirat. Walaupun bagaimana bahagianya rumah tangga, kalau cuma dia bahagia di dunia itu sementara, seumur hidup kita. Sebagaimana firman Allah, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu adnin yadkhuluha wa dzurriyyatuhum." Pasangan suami istri dan anak keturunannya akan dikumpulkan nanti di hari kemudian di surga. Ini namanya pasangan dunia akhirat. Jadi pasangan yang paling ideal adalah pasangan dunia akhirat. Ya. Bapak Ibu saya hormati, yang pertama resep, intinya saya sampaikan kepada Ananda adalah kedua-duanya harus memiliki jiwa syukur. Jadi 7S. S yang pertama syukur. Syukurilah pasangan kita. Ternyata di sana sini banyak pasangan yang tidak mensyukuri pasangannya. Banyak istri tidak syukur, tidak puas kepada suaminya. Banyak juga suami yang tidak pernah merasa puas dengan kehadiran istrinya. Harus kita punya syukur. Syukurilah apa yang kita miliki. Itu salah satu resep untuk mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Sebagaimana sebuah hadis disampaikan oleh Rasulullah SAW, "Malam yaskurin nasa lam yaskurillah." Orang yang tidak pintar berterima kasih, mensyukuri sesamanya manusia, lebih-lebih mereka tidak dijamin untuk bisa mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang pintar mensyukuri Allah dimulai dengan pintar berterima kasih kepada sesama. Cuma istilahnya beda. Kepada Allah syukur, kepada manusia terima kasih. Padahal intinya sama, syukur. Itu Ananda yang berdua ya saya sampaikan, syukurilah pasangan kita. Kehidupan kita rasa surga, rasa nikmat kalau kita syukuri pasangan kita. Banyak orang tidak pernah mensyukuri pasangannya, dia melihat pasangan orang lain. Banyak laki-laki tidak mensyukuri pasangannya. Dia punya istri, dia juga punya apa itu win? Wanita idaman lain. Berarti laki-laki semacam ini, suami semacam ini adalah keranjang, tidak mensyukuri pasangannya. Ada istrinya, ada juga willnya, wanita idaman lain. Tunggulah rumah tangga akan hancur. Ada juga kata orang, ada juga wanita, ada suaminya, ada juga pilnya. Apa itu pil? Pria idaman lain. Ada suaminya yang ganteng seperti Sahar, dia masih mencari yang lain. Itu namanya wanita yang tidak pintar mensyukuri suaminya. Jadi Ananda, inilah yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita, merupakan resep mencapai rumah tangga bahagia. Syukur. Dimilikilah rasa syukur. Kelebihan istri kita, alhamdulillah, nikmat dari Allah. Itu namanya syukur. Satu. Yang kedua adalah sabar. Ini pasangan. Tidak ada gunanya syukur kalau tidak ada sabar. Syukur kalau kita mendapatkan kebahagiaan. Kita mendapatkan suami yang ideal. Kita mendapatkan istri yang sempurna menurut mata kita, pandangan kita.
Yang kedua, susulilah, lengkapilah dengan sabar. Bila mana kita mendapatkan kekurangan kepada pasangan kita, senjata yang kita pakai ada kekurangannya, ajian yang kita pakai sabar. Iya, tidak ada masalah. Kalau ada kurang, sabar. Ada kelebihannya, alhamdulillah. Itu ada modal yang kedua Anda adalah sabar. Pasangan yang punya bermodalkan kesabaran, insya Allah langgeng. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam artinya, kalau ada kekurangannya pasanganmu, jangan kamu melihat kekurangannya, lihatlah kelebihannya. Manusia ada kelebihannya, ada juga kekurangannya. Jangan selalu memunculkan kekurangannya, jangan selalu mengingat kekurangannya, tapi ingatlah kebaikannya. Kenangkan ingat, lupakan jangan. Itu ada pepatah itu. Kenangkan ingat kebaikannya, lupakan jangan segala yang positif. Itu yang kedua, Anda sabar, ajian untuk mendapatkan rumah tangga bahagia. Yang ketiga, yang ketiga, jadi gampang dihafal ini. Yang ketiga adalah sopan. Sopan artinya bagaimana kita bisa menghargai pasangan kita. Semua orang butuh penghargaan. Suami harus dihargai, istriku lebih-lebih harus dihargai. Jangan menganggap ente pasangannya, hargailah sesamamu, insya Allah. Ya, tidak ada orang yang marah kalau dihargai. Semua orang berbahagia, bangga kalau dihargai. Ya, jangan menghargai istri seperti cakar. Ya, jadi hargailah pasangan kita, Anda. Itu namanya bagaimana kita sopan. Rasulullah mengajarkan syadidal haya wat tawadu. Ya, Nabi punya rasa malu. Kemudian Nabi syadidal wat tawadu, merendahkan diri. Maksudnya menghormati orang lain. Jadi Anda hormatilah pasangan kita, insya Allah kita akan bahagia. Yang ketiga adalah sopan. Saling menghormati, hormatilah pasangan kita, sayangilah istri kita, kasihilah suami kita. Ini namanya sopan. Bagi kita saling menghormati. Bagaimana contoh Rasulullah dalam rumah tangga, kira Rasul memanggil istrinya, dia pilih ungkapan yang terbaik, yang terindah, yang terenak menurut Rasul. Dipanggil istrinya, ada istrinya orang tua. Istri pertamanya namanya Khadijah Al-Kubra. Kalau dipanggil orang tua itu dia bilang, "Ya Kubra, wanita agung, wanita mulia." Bayangkan Rasulullah, istri sudah tua, janda 2 kali sebelum kali dengan Nabi, masih dihormati oleh Rasulullah. Apalagi kalau cantik seperti mana? Bagaimana kita tidak menghormati? Ini Anda. Kawin Nabi dengan istri yang muda, cantik belia, namanya Aisyah, diberi julukan yang sangat indah, dipanggil ya Humairah, wanita cantik merah bibirnya. Nah, ini saling menghormati Anda. Rumah tangga yang kita yang jalin, budayakan yang kemarin saling menghormati, insya Allah rumah tangga kita akan bahagia. Jadi syukur, sabar, sopan. Yang keempat, santun. Yang keempat adalah santun. Santun artinya dermawan kepada pasangan kita. Jangan ada yang kikir. Dermawan kepada pasangan kita. Anda sahar, wanita itu adalah ketua DPR. Dalam bahasa Bugis, ketua DPR. Maksudnya dia adalah bendahara. Jadi seorang suami yang mau sukses harus dermawan kepada istrinya, jangan kikir kepada pasangannya. Selanjutnya adalah sujud. Kalau ada persoalan rumah tangga, jangan mengadu kepada manusia, jangan mengadu kepada orang tua, lebih-lebih kepada mertua, mengadulah kepada Allah. Wasjud waqtarib, sujudlah dan mendekatlah kepada Allah. Problemmu akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus ada sujud. Anda sujud itu adalah menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Tidak boleh kita beberkan semua persoalan rumah tangga pada orang lain, kecuali pada saat yang betul-betul penting. Jadi wasjud waqtarib, sujud ini adalah hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Anda
adalah senyum. Ini tidak penting.